Oke teman-teman, kembali bersama saya di channel Jovinus Matanari. Pada kesempatan kali ini saya kembali aktif di YouTube ya teman-teman, karena pada beberapa bulan lalu saya tidak aktif lagi di YouTube dikarenakan sibuk dalam pekerjaan ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti pada judul video kita ini, di sini saya berbagi tips ataupun cara lulus pada tahap interview ataupun wawancara di perkebunan kelapa sawit. Jadi perlu diingat ya teman-teman, di sini saya berbagi tips bukan mengajari. Jadi dibedakan berbagi tips cara sama mengajari ya teman-teman. Oke. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya setelah saya lulus kuliah dan mencoba melamar-lamar di berbagai perusahaan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya sudah melakukan banyak ataupun berkali-kali interview dan saya pernah gagal, dan gagal saya itu ada sekitar 4 atau 5 kali itu. Dan puji Tuhan pada beberapa bulan lalu saya lulus pada perkebunan kelapa sawit, yaitu ada 2 perusahaan, tapi di sini saya pilih salah satu yang terbaik. Jadi di sini saya akan berbagi tips yang saya pelajari selama saya melakukan interview, apa saja yang perlu saya perbaiki, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini, sebelum teman-teman ingin terjun ke dunia kelapa sawit, perlu teman ketahui bahwasanya perkebunan itu tidak sama halnya dengan perkotaan, sangat beda jauh ya teman-teman. Apalagi teman-teman yang baru lulus kuliah ataupun fresh graduate, itu yang terbiasa dengan suasana kota, itu kan sangat ada yang mengganjal di pikiran ketika teman-teman sudah sampai di kebun ataupun heran gitu. Begitu juga dengan saya baru-baru di perkebunan ini. Jadi di sini teman-teman harus persiapkan mental dan fisik. Jadi mental harus oke dan juga fisik harus oke. Dan yang perlu teman-teman persiapkan ketika ingin terjun ke dunia sawit ataupun perkebunan, teman-teman itu harus tahan dengan yang namanya kesepian ataupun jauh dari keramaian. Karena di sini kita hidup seperti berkelompok-kelompok seperti itu berdasarkan unit kerjanya. Dan juga di perkebunan itu jauh dengan yang namanya sinyal. Jadi harus siap-siap kita nyari-nyari sinyal ya teman-teman, seperti itu. Jadi seperti pada judul video ini, saya akan berbagi tips ataupun cara-cara yang pernah saya lakukan berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama itu, sebelum kita ingin melakukan ataupun menghadapi yang namanya interview itu, pertama kita harus percaya diri dulu. Karena menurut saya dengan percaya diri, 50% kita sudah menguasai pertarungan seperti itu. Jadi kemungkinan besar peluang kita lolos pada tahap itu sudah ada 50% seperti itu. Jadi yang pertama itu percaya diri. Jadi berdasarkan pengalaman saya ketika sudah masuk ke ruang interview, biasanya kita akan disuruh pertama kali itu memperkenalkan diri kita, misalnya nama, alamat, kampus lulusan dari mana, angkatan berapa, seperti itu. Setelah itu di situ kita bisa selipkan apa aja hobi kita, apa kelebihan kita, ataupun apa kegiatan-kegiatan kita selama kuliah, seperti itu. Jadi di sini saya menyarankan teman-teman, ketika kita menyelipkan kelebihan kita, ada baiknya itu yang berhubungan dengan organisasi, bisa itu, baru bisa juga dengan berhubungan seperti aktivitas di luar seperti hobi, bela diri, ataupun prestasi-prestasi yang pernah teman-teman raih ketika masa-masa kuliah. Setelah itu, teman-teman akan dipertanyakan yang namanya itu, apa yang Anda ketahui tentang dunia perkebunan kelapa sawit. Itu pertanyaan intinya ya teman-teman. Jadi beberapa kali itu saya melakukan wawancara itu, pertanyaan intinya itu ada di situ. Jadi sebelum kita ingin terjun ke dunia perkebunan, minimal itu kita harus punya basic
sedikit pengetahuan tentang dunia sawit. Jadi di sini saya akan coba paparkan yang pernah saya pelajari, basic-basic dunia sawit ya teman-teman. Jadi yang pertama itu kita harus paham dengan yang namanya latar belakang kelapa sawit. Misalnya sawit ini berasal dari Afrika Barat, baru kita jelaskan produknya apa aja seperti itu. Setelah itu kita sebutkan juga sawit ini ada beberapa varietas seperti Dura, Visipera, dan ada turunannya Tenera seperti itu ya teman-teman. Dan kita jelaskan apa kelebihan dan kelemahan ini, dan juga yang paling bagus mana seperti ini. Baru setelah itu kita jelaskan pada tahap mulai dari pembibitan, pembukaan lahan, pemeliharaan, hingga jual, hingga tahap preventing kalau bisa. Dan ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Jadi di sini pernah saya jelaskan pada 2 perusahaan tentang basic pengetahuan saya tentang dunia kelapa sawit, dan dua-duanya lulus seperti itu. Jadi yang pertama itu yang saya jelaskan itu mulai tahap pre-nursery. Tadi tentang varietas sudah, sekarang pada tahap pre-nursery itu kita jelaskan apa pre-nursery itu, berapa bulan nursery, 1-3 bulan seperti itu, dan juga apa aja pemeliharaannya di situ, apa aja pekerjaan yang menyangkut pada tahap pre-nursery seperti itu, dan juga pre-nursery pindah ke main-nursery berapa bulan, apa aja yang dipersiapkan seperti itu ya teman-teman. Baru setelah itu masuk ke persiapan lahan di lapangan ataupun yang disebut dengan land clearing. Kita jelaskan bagaimana tahap pembuatan lahan ataupun pembuatan blok-blok seperti itu, menggunakan apa seperti itu. Setelah itu kita jelaskan pembuatan jalan di tiap-tiap blok, seperti pembuatan transport road, collection road menghadap kemana, transport road menghadap kemana seperti itu. Dan juga pada tahap itu juga ada yang disebut penanaman kacang-kacangan ataupun LCC, legum cover crop, tanaman penutup tanah ataupun kacangan penutup tanah. Jadi kita jelaskan apa yang ditanam, jenis-jenis kacangan apa yang ditanam pada tahap ini, apa aja pemeliharaannya, apa kelebihan dan keuntungan tanaman tersebut pada sawit seperti itu. Jadi sebelum kita ingin melakukan wawancara itu kita harus banyak belajar hal tentang teori-teori, karena di sini kita akan dituntut, di pekerjaan itu kita dituntut mengerti tentang dunia sawit dulu seperti itu sebelum mengelola manusia. Jadi setelah penanaman kacangan tadi kita jelaskan berapa bulan baru masuk tahap pancang tanam, itu pembuatan pancang mata 5. Kita jelaskan itu misalnya pancang mata 5 ini ukurannya seperti ini, barisannya menghadap ke arah utara karena matahari datang dari timur seperti itu misalnya teman-teman. Jadi kita harus paham sedikit tentang pancang mata 5 juga. Setelah itu kita masuk ke penanaman kelapa sawit, yaitu penanaman kelapa sawit itu mulai dari tahap main nursery tadi, yaitu sekitar, biasanya kelapa sawit itu bisa pindah tanam sekitar 12 bulan setelah pindah tanam. Jadi kita jelaskan setelah 12 bulan layak tanam kita sudah siap, ataupun pembuatan pancang mata 5 sudah selesai. Setelah itu pindah tanam. Pada tahap pindah tanam kelapa sawit ini yang dipersiapkan itu apa aja, seperti pupuk dasarnya, trichodermanya seperti itu. Biasanya pupuk yang digunakan pada beberapa perusahaan itu kebanyakan itu rock fosfat, pupuk RP teman, yang berkaitan dengan akar, supaya tujuannya itu akarnya ketika ditanam cepat berkembang dan tahan terhadap goncangan angin seperti itu. Dan setelah itu, setelah tanam kita jelaskan apa aja pemeliharaannya seperti itu. Apalagi yang berkaitan dengan tanaman kelapa sawit ini kita harus perhatikan piringannya, pasar pikul ataupun gawang hidup ataupun gawang matinya, apa aja pemeliharaannya, berapa kali setahun piringan, berapa kali setahun aktivitas cimis ataupun penggunaan herbisida seperti itu, pemupukan berapa kali seperti itu, pupuk yang digunakan pada masa
vegetatif, pada saat generatif kita juga jelaskan teman-teman. Dan juga kita jelaskan pada umur berapa dilakukan kastrasi seperti pembuangan bunga jantan, bunga betina, dan juga kita jelaskan sanitasi, berapa bulan dilakukan pembersihan sebelum panen perdana seperti itu. Dan teori yang teman-teman harus bisa pahami itu yang terutama itu panen, dimana ini adalah satu pekerjaan inti di perkebunan kelapa sawit sendiri. Jadi panen itu kita jelaskan pada beberapa perusahaan berbeda ya, misalnya brondol berapa baru bisa panen seperti itu, ataupun kriteria matang perusahaan itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kita jelaskan yang pernah kita pelajari seperti itu, setidaknya kita ada basic lah ataupun pengetahuan dasar seperti itu. Dan juga efek panen buah mentah ataupun efek dari restan, terutama restan ini adalah masalah utama di updealing di perkebunan ya teman-teman. Kita beritahu apa efek panen buah mentah, pengaruhnya ke OR seperti itu, ataupun efek dari buah restan terlambat dikirim ke PKS, misalnya ALB-nya meningkat seperti itu. Setelah itu kita jelaskan seperti dasar-dasarnya tadi, kita jelaskan juga tahap replanting, apa aja replanting itu, berapa jenis replanting, misalnya ada under planting, total planting, dan juga ada konversi gitu. Dan yang perlu kita harus pahami juga di dalam satu unit terkecil itu ataupun updealing itu ada beberapa posisi, misalnya ada asisten updealing, ada mandor, ada karyawan. Kita jelaskan fungsi ataupun peran mereka seperti itu. Setelah itu teman-teman jelaskan, kemungkinan besar teman-teman sudah layak dipertimbangkan oleh HRD-nya seperti itu kan, karena kita sudah paham basic seorang planter seperti itu, karena itu adalah basic-basic yang harus dimiliki seorang pekebun seperti itu. Setelah itu pada tahap interview itu kita juga akan ditanyai tentang kepribadian kita, misalnya kita bagaimana menghadapi situasi ataupun jika ada masalah seperti itu. Dan juga kita harus paham apa yang kita sampaikan seperti itu. Dan juga kita harus paham akan perusahaan yang kita daftar itu, misalnya kita melamar perusahaan A itu apa, bergerak di bagian apa seperti itu. Dan jika kalau bisa kita sebutkan apa aja kelebihan dari perusahaan itu, apa kelemahannya seperti itu. Jadi seakan-akan kita sudah tahu perusahaan itu seperti apa aja. Jadi di sini saya mengajak teman-teman ketika kita melakukan interview itu seolah-olah kita sudah di dalam perusahaan itu seperti itu. Jadi kita tinggal menyampaikan apa yang dilengkapi ataupun basic yang harus kita miliki di perusahaan itu seperti apa gitu. Dan juga kita akan ditanya apa sih motivasi kamu bekerja seperti itu. Jadi di sini kita memang betul-betul niat ingin bekerja. Jadi tidak ikut teman-teman daftar di perusahaan kelapa sawit kita ikut-ikutan seperti itu. Jadi kita memang benar-benar ingin niat bekerja. Jadi kita harus ada sedikit motivasi, ataupun dengan motivasi ini kita akan terdorong serius belajar ataupun serius untuk bekerja di perusahaan itu seperti itu. Dan juga kita akan ditanya mengapa kita tertarik ke perusahaan tersebut. Jadi kita jelaskan apa sih kelebihan perusahaan ini, karena misalnya saya sesuai dengan basic saya seperti itu. Jadi kita tertarik dengan perusahaan itu, kita ingin mengembangkan karir di perusahaan itu seperti itu. Dan kira-kira seperti itu. Jika teman-teman bisa menjawab pertanyaan seperti itu, kemungkinan besar teman-teman akan dipertimbangkan untuk mendapatkan posisi yang teman-teman lamar seperti itu. Dan terakhir biasanya itu dipertanyakan apa yang ingin Anda tanyakan seperti itu. Jadi minimal teman-teman harus ambil kesempatan ini, minimal kita harus membuat mereka terkesan sama kita seperti itu. Misalnya berdasarkan pengalaman saya, setiap interview itu saya tanya gini, apa sih yang harus saya persiapkan misalnya jika saya diterima di perusahaan ini, seperti itu contohnya teman-teman. Jadi kita dianggap HRD-nya itu serius seperti itu. Jadi kita bertanya minimal seperti itu, ataupun kapan pengumumannya. Jadi jangan kita lewatkan pertanyaan momen-momen seperti itu. Dan kira-kira seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Dan yang paling utama dan pertama itu
sebelum memulai segala sesuatu itu ada baiknya kita berdoa dulu, karena ketika kita berdoa kemungkinan besar hasil yang akan kita dapatkan bisa sesuai harapan kita, seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan kepada teman-teman yang sudah menonton sampai habis saya ucapkan terima kasih banyak. Kepada yang tertarik ataupun merasa terkesan dengan video ini, ya silahkan di like, komen, ataupun subscribe, terserah teman-teman ya. Jadi di sini saya hanya berbagi pengalaman saya, dan kepada teman-teman yang ingin melaksanakan ataupun melakukan interview, saya ucapkan tetap semangat dan semoga berhasil. Terima kasih.